Shalom, senang sekali berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Minggu ini kita telah masuk pada Minggu Prapaskah. Diawali dengan Rabu Abu, dengan pengolesan abu, mengajak umat semuanya untuk masuk pada masa pertobatan menjelang Paskah. Selama 40 hari ke depan, dimulai dari Rabu Abu, kita diajak untuk menghayati pertobatan kita. Melalui doa, puasa, sedekah, dan juga hal-hal yang lainnya. Namun cukupkah pertobatan kita dilakukan melalui hal-hal itu? Jawabannya menjadi tidak ketika itu hanya dilakukan sebatas ritual belaka. Yoel 2 ayat 13 mengingatkan kepada kita. Goyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa pertobatan melebihi duka cita penyesalan dan juga perubahan tingkah laku lahiriah. Dalam keadaan apapun, pertobatan itu harus disertai dengan merendahkan diri secara batiniah, perubahan hati yang sesungguhnya, yang kemudian menjadi sangat merindukan Allah. Pertobatan harus dilakukan secara mendalam, diawali dari hati kita. Ketika hati kita yang bertobat, maka itu akan menggerakkan seluruh kehidupan kita untuk mewujud nyatakan pertobatan kita melalui tindakan-tindakan nyata sehari-hari. Salah satu contoh pertobatan yang nyata benar adalah dalam diri Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, pertobatan Richard Eliezer dilihat benar, bahkan hakim pun menyatakan demikian. Pertobatan Eliezer nyata benar ketika ia mau mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan dan juga ia memohon ampun kepada orang tua Brigadir Yosua dan berbalik menjadi justice kolaborator, memperjuangkan, mengungkap kebenaran dengan sebenar-benarnya. Pertobatan yang nyata inilah kemudian mendapat apresiasi dari banyak pihak, yang kemudian membuatnya menerima hukuman paling ringan dibandingkan para terdakwa yang lainnya. Bahkan kabar terakhir, Richard Eliezer melalui sidang kode etik masih diperbolehkan menjadi bagian dari Polri. Peristiwa ini mengingatkan kita pada Yehezkiel 18 ayat 21 dan 22 yang demikian. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Pertobatan Eliezer dinyatakan dengan berbalik dari menutupi kebenaran menjadi pejuang keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini tentu tidak mudah, banyak resiko yang dihadapinya. Bahkan Eliezer terlihat seperti berjuang sendirian ketika ia berusaha mengungkap kebenaran, sementara terdakwa yang lainnya terus-menerus berusaha menutupi kebenaran. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan seperti apa yang dijanjikannya. Ia memberikan hidup kepada Eliezer. Meskipun terlihat sendirian, namun nyatanya Eliezer tidak sendirian. Tangan Tuhan nyata melindungi dan menolongnya melalui begitu banyak pihak dan juga masyarakat yang memberikan dukungan secara tulus kepada Eliezer. Begitu banyak orang memberikan support. Ini menjadi fenomena yang tidak biasa. Ini menunjukkan bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk menolong Eliezer, untuk menolong setiap umatnya yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kita sebagai umat Tuhan harus juga memiliki keberanian seperti Eliezer.
Kita harus berani juga masuk dalam pertobatan kita, berani mengakui kesalahan, berani masuk dalam pertobatan, berani mengakui dosa dan kesalahan, berani memohon ampun kepada Tuhan dan sesama, dan berani berbalik dari setiap tingkah laku, tindakan, pikiran kita yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa mengupayakan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Kiranya masa Prapaskah ini menjadi waktu yang tepat bagi kita, menghayati setiap pertobatan kita, membangun diri menjadi semakin baik, menjadi semakin serupa seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Janganlah takut, yakinlah bahwa kita tidak sendirian. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan melindungi kita. Yakinlah juga bahwa kebenaran akan menemukan jalannya untuk menunjukkan keberadaannya. Selamat memasuki masa Prapaskah, selamat menghayati pertobatan yang sesungguhnya. Koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Tuhan yang Maha Kasih, sumber kehidupan, sumber keadilan dan kebenaran, senantiasa menyertai dan memberkati kita.